Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nuramalia dengan NPM 2106751272 dari Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan simulasi Service Procure to Pay atau P2P menggunakan Odoo. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama, apa itu P2P atau Procure to Pay? Itu adalah suatu proses bisnis yang mencangkup seluruh rangkaian aktivitas mulai dari pengadaan barang atau jasa hingga proses pembayaran. Namun, biasanya itu proses pada P2P itu ada RFQ, PO, receive, vendor bill, lalu payment. Tapi karena kali ini P2P-nya itu bukan merupakan sebuah produk, tapi merupakan sebuah service. Jadi, tahapannya menjadi RFQ, PO, vendor bill, dan payment saja. Tidak ada receive karena tidak ada barang yang diterima. Baik, selanjutnya untuk supaya lebih mudah, saya menjelaskan ini menggunakan sebuah skenario seperti berikut. Baik. Lalu selanjutnya kita akan mulai saja proses P2P. Yang pertama itu kita harus membuat user baru. Dengan kita buka Odoo kita, lalu kita bisa masuk ke settings. Lalu pada settings kita bisa klik users. Dan di sini saya sudah membuat user-user atau pengguna baru. Namun jika kalian belum buat, kalian bisa klik new button dan ngebuat pengguna baru sesuai dengan role-nya masing-masing. Nah, ketika dia role-nya itu akuntansi, harus disetting bahwa dia menjadi billing administrator pada accounting invoicing. Jika dia role-nya itu purchase, dia role-nya menjadi administrator pada purchase inventory. Seharusnya ada user warehouse, namun karena ini service, jadi warehouse tidak usah dibuat, tidak apa-apa. Baik, setelah kita membuat users, kita bisa login menjadi AB akuntansi dan Pian Purchase pada browser yang lain. Saya menggunakan browser Chrome dengan incognito dan saya menggunakan browser Safari. Oke, kita akan memulai proses P2P. Jadi sekarang saya berada di dashboard sebagai purchase. Oke, jadi kita ke halaman request for quotations dan kita buat dengan mengklik tombol new di sini. Lalu kita pilih vendor. Lalu kita pilih order deadline-nya juga dan isi data-data lainnya. Kita juga pilih produk yang ingin kita pakai. Di sini saya sudah memiliki produk service laptop karyawan, namun jika belum, kalian bisa membuat produknya terlebih dahulu. Baik, kita sesuaikan kuantitasnya dan harganya. Jika semua sudah sesuai, kita bisa klik send by email untuk mengirim email ke vendor. Lalu status akan berubah. Lalu kita klik tombol send. Lalu status berubah menjadi RFQ send. Lalu setelah itu kita bisa klik confirm order untuk confirm RFQ tadi. Lalu status akan berubah menjadi PO atau purchase order. Nah, setelah ini karena ceritanya service sudah diberikan, lalu kita ingin nge-create bill karena service sudah diberikan oleh vendor. Kita bisa klik button create bill tersebut, lalu akan membuat draft bill. Baik, akan terlihat tampilan seperti ini, yaitu vendor bill. Kita sudah berhasil membuat vendor bill. Lalu setelah ini kita akan berpindah ke dashboard akuntansi atau accounting. Lalu di sini kita bisa ke vendors and then kita ke bills.
Dan kita melihat nih bills mana yang ingin kita bayar. Nah, tadi kan kita buatnya itu di sini nomornya itu 2024 03 001. Nah, maka di sini kita juga pilih yang 2024 03 001. Kita pilih. Lalu terlihat vendor bill-nya yang sudah diajukan oleh purchase tadi. Lalu kita sebagai akuntansi ya, di sini kita confirm bill-nya dengan ngeklik confirm button. Oh, kita isi dulu bill date-nya, kira-kira di isinya kapan. Contoh kita isinya itu hari ini, yaitu 1 Maret. Lalu kita confirm. Lalu setelah kita confirm, kita bisa register payment untuk membuat payment kepada vendor. Nah, untuk amount-nya disesuaikan dan ininya juga disesuaikan melalui apa. Lalu kita bisa klik create payment. Lalu bill akan ada tanda paid seperti ini, tandanya sudah terbayar. Dan jika kita berpindah kembali ke bagian purchase, lalu kita refresh, vendor bill tersebut akan seharusnya berubah juga menjadi paid. Mari kita lihat. Baik, sudah terlihat juga bahwa di sini sudah ada komponen paid atau status paid, sehingga proses service P2P telah selesai. Selain itu, saya juga ingin menunjukkan bagaimana sih cara membuat warning sign untuk suatu vendor tertentu. Oke, jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama kita menuju purchase lagi. Namun kita di sini sebagai administrator. Kita di purchase, lalu kita ke configurations, lalu ke settings. Lalu di sini ada warnings. Nah, kita cek the checkbox. Kalau di sini saya sudah cek. Lalu ketika sudah cek, kita pencet save button. Lalu ketika kita udah pencet save button, kita coba ke products, kita ke order, lalu kita ke vendors. Nah, kita pilih vendors yang mau kita kasih warning sign. Lalu di sini ada contact and address, sales and purchase, invoicing, internal notes. Nah, kita ke internal notes. Lalu di sini ada bagian warning on the purchase order. Nah, kita pilih yang warning aja. Nah, yang warning ini kita juga bisa nge-custom nih apa yang mau di warning kita ketik. Lalu ketika sudah, kita bisa balik ke request for quotations, kita buat. Lalu ketika kita pilih, vendor tersebut akan muncul warning sign seperti ini. Sekian penjelasan dari saya tentang service procurement to pay dan bagaimana cara aktivasi warning sign. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.